Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Royke Mangke. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersama dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Mazmur 25 ayat 9 menyatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Surya berkah
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yakinkah engkau pada anugerah
Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa.
Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dalam ibadah pada minggu ini boleh bersama-sama diperkenankan untuk datang menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini juga dalam ibadah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Setelah itu menjadi berkat bagi umat Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sampai dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah minggu ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan pemberitaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau kita melihat di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, di sana mengungkapkan tentang pelayanan dan kesaksian yang harus menjadi pemberitaan di dalam kehidupan gerejanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang yang percaya kepada Allah dan juga khususnya sebagai pelayan Tuhan yang sudah diberkati oleh Allah, dalam hal ini pasti mempunyai rasa tanggung jawab yang besar di dalam mengembangkan misi Yesus Kristus di dalam dunia ini, dalam rangka untuk menyelamatkan kita. Sebagai pelayan yang diutus dan diurapi oleh Allah, tentu harus melaksanakan pelayanan dan pengutusan itu dengan segenap hati dan dengan sukacita serta dengan ungkapan syukur kepada Allah. Tetapi pada dasarnya, baik itu jemaat maupun pelayan Tuhan khususnya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang penuh dengan keterbatasan. Kalau kita melihat di dalam pemberitaan firman Tuhan ini yang mengangkat tentang pelayanan Rasul Paulus di jemaat Korintus. Rasul Paulus, kalau kita melihat dalam pelayanannya itu, melayani dengan rajin, melayani dengan gigih, bahkan melayani dengan bersemangat tugas pekabaran Injil, supaya orang-orang yang dilayaninya itu memperoleh keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi juga Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan juga penuh dengan keterbatasan sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, Rasul Paulus selalu menyerahkan pelayanan itu kepada Allah, supaya Allah senantiasa memberikan hikmat dan kuasanya untuk berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Korintus ditulis, dan selama 3 tahun pelayanan Rasul Paulus di Efesus, yaitu pada waktu perjalanan misinya yang ketiga, berita mengenai masalah-masalah dari Korintus terdengar oleh Paulus saat ia berada di Efesus melalui utusan yang datang di Korintus. Utusan itu menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus
yang berisikan permohonan akan petunjuknya atas berbagai persoalan yang ada di Korintus pada saat itu. Ini semua adalah sebagai bentuk kepedulian dari Rasul Paulus, sehingga Paulus dengan segera menulis surat ini untuk memberikan nasihat dan bimbingan rohani kepada jemaat yang ada di Korintus. Itulah yang diperhadapkan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat. Tentu apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini bisa juga dialami oleh gereja-gereja yang memberitakan pemberitaan firman Tuhan. Pasti ada masalah-masalah yang dihadapi, baik pro dan kontra. Tetapi sebagai pelayan Allah, Rasul Paulus tetap memberikan solusi yang terbaik, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Korintus dengan menulis surat itu yang memberikan nasihat, yang memberikan bimbingan. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah karakter pelayanan yang sungguh-sungguh memperhatikan jemaat yang dilayaninya. Rasul Paulus dengan kerendahan hati dia melayani Tuhan. Persoalan dan permasalahan jemaat yang ada di Korintus itu, kalau kita bisa melihat, bisa mengancam persekutuan mereka sendiri, bahkan mungkin bisa berakibat pada perpecahan di jemaat itu. Rasul Paulus mendengar hal itu dari keluarga Chloe. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11, bahwa ada perselisihan di antara jemaat. Tentu ada pokok persoalannya. Pokok persoalannya itu adalah karena ada kelompok-kelompok yang saling menuding dan memegahkan diri. Ada yang merasa hebat atau lebih hebat karena memiliki materi yang banyak, berkuasa, dan keunggulan lainnya, sambil mengabaikan yang lain yang dinilai tidak mempunyai kemampuan yang bisa dibanggakan. Oleh karena itu, dalam konteks perikop 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dijelaskan di sana bahwa jabatan kerasulan Paulus dipertanyakan oleh orang Korintus hanya karena ada tokoh penginjil yang baru, yaitu yang bernama Apolos, yang juga melayani jemaat itu dalam rangka meneruskan pelayanan yang sudah dirintis sebelumnya oleh Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Korintus itu tidak menyadari bahwa Allah telah mengutus rasulnya
Allah telah mengutus pelayan-pelayannya, dan semua pelayan-pelayan yang diutus oleh Allah itu tentu berfokus untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, dengan sukacita, dan dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, dipersembahkan untuk pelayanan dan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus ketika dia melayani jemaat di Korintus, dia melayani, melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya itu, yaitu dengan kerendahan hati. Dan kemudian ketika ada persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan di Korintus, Paulus juga berusaha untuk meluruskan kesalahan-kesalahan tanpa sedikit pun menyalahkan jemaat, karena perbedaan-perbedaan yang mereka lakukan itu. Mereka menganggap bahwa Rasul Paulus dengan Apolos itu berbeda. Tetapi kalau kita melihat, Paulus memberitakan firman Tuhan, Apolos juga memberitakan firman Allah, memberitakan Injil. Apakah tidak sama? Ya mungkin saja dalam penyampaiannya itu berbeda, tapi tujuannya sama, untuk memberitakan Injil Tuhan. Bukan melihat bahwa Apolos itu orang yang mempunyai karisma, sedangkan Rasul Paulus mereka menganggap tidak mempunyai karisma. Nah, inilah juga bisa terjadi perpecahan dari antara pelayan-pelayan yang diutus untuk melayani. Tapi kita percaya bahwa setiap pelayan-pelayan Tuhan yang diutus oleh Allah itu tentunya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram. Sama-sama mereka saling melengkapi untuk pelayanan itu. Sama-sama mereka diberikan karisma, yaitu Roh Kudus, di dalam memberitakan firman Allah. Jadi yang beda itu hanya cuman penyampaiannya saja. Tapi yang diberitakan juga adalah satu, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus juga menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang posisinya sebagai hamba Kristus, supaya menghindari kesalahpahaman yang terjadi di dalam jemaat Korintus ketika itu. Dalam persoalan-persoalan yang dihadapi itu, tentu para rasul memang milik jemaat. Sama, kalau di gereja punya pendeta, punya penatua, punya diaken, dan pelayan-pelayannya itu adalah punya atau milik jemaat. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka dapat diperlakukan sesuka hati jemaat. Ini menjadi catatan sebenarnya. Mereka itu harus diperlakukan, dia adalah sebagai pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dan segenap hati melayani
jemaat Tuhan sebagai hamba Kristus. Seharusnya atau sebaliknya, umat yang ada di Korintus itu mengucap syukur karena dasar yang ditanamkan oleh Rasul Paulus. Mereka ini bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentu di sini juga memperlihatkan sebagai jemaat dan juga sebagai pelayan Tuhan, sesama pelayan, tidak bisa saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Tuhan tidak menghendaki itu. Mengapa? Alasannya karena Kristuslah yang berhak menghakimi mereka, bukan jemaat yang ada di Korintus. Nah, ini yang perlu sebenarnya disadari oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui Rasul Paulus, di dalam ayat yang ke-6 kalau kita membaca di sana menjelaskan juga bagaimana Rasul Paulus mengarahkan jemaat, bagaimana seharusnya bersikap yang baik, memandang dia maupun rasul lainnya. Para rasul tidak boleh dipandang tinggi selain sebagai penanam dan penyiram di ladang Tuhan. Firman Tuhanlah sumber terbaik untuk menilai orang, bukan dengan menilai secara manusia. Oleh karena itu sering terjadi kesombongan, dan kesombongan itu cenderung melahirkan pertengkaran dan bisa juga mempengaruhi kita dalam memberi penghargaan yang tidak semestinya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jika kita memandang diri sendiri maupun orang lain dan dengan sewajarnya, tidak melebihi dari apa yang tertulis dari firman Allah, maka pandangan dan sikap kita itu dapat menjadi sarana yang baik untuk mencegah perselisihan dan perpecahan di dalam persekutuan jemaat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, tentunya baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan melakukan pelayanan dan kesaksian itu dengan kerendahan hati, tidak menjadi orang yang sombong rohani, tetapi dia sungguh-sungguh memberitakan firman Allah itu, yaitu untuk keselamatan kita bersama. Jadi sikap seorang pelayan Tuhan dan sikap jemaat Tuhan itu menentukan pelayanan, persekutuan dan kesaksian itu sendiri. Karena itu kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memiliki sikap hidup yang rendah hati bukanlah hal yang mudah, termasuk dalam kalangan pelayan Tuhan sekalipun. Mengapa seperti itu?
Karena syarat untuk rendah hati seorang tidak mengutamakan dirinya tetapi orang lain. Mau mendengar pendapat orang lain, mau mengakui kemampuan orang lain, mau membuang kesombongan dan sebagainya yang dapat merusak persekutuan itu sendiri. Tidak ada yang dinomorsatukan satu dengan yang lainnya. Semua sama di hadapan Tuhan sebagai umatnya. Semua sama sebagai pelayan-pelayan Tuhan di mata Tuhan. Nah, ini yang perlu disadari oleh setiap umat Allah dalam kehidupan beriman mereka masing-masing. Kalau ini bisa terjadi selalu dalam kehidupan jemaat, dalam persekutuan jemaat. Konflik apapun yang terjadi di jemaat, seperti yang ada di jemaat Korintus itu, tentunya tidak akan terjadi kalau sikap kesombongan dan pementingan diri kelompok itu tidak ada. Kalau itu masih ada, bagaimana jadinya persekutuan di jemaat itu? Dan itu yang tidak kita kehendaki, baik sebagai jemaat Tuhan maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena bagaimanapun juga Rasul Paulus sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, tidak mau dibandingkan dengan Apolos atau dengan siapapun. Karena itu Paulus menyatakan sikap setiap hambanya, yaitu harus tetap menunjukkan sikap yang baik kepada orang yang memfitnah. Seorang hamba harus membalas fitnahan itu dengan kata-kata yang memberkati, bukan yang mengutuk. Ketika ia diremehkan, seorang hamba harus tetap sabar, bahkan mengucap syukur atas semua keadaan yang ada. Dan intinya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seorang pelayan tidak mencari pujian dalam pelayanan sehingga dipuji oleh manusia. Tidak demikian. Seorang pelayan harus siap direndahkan sekalipun dia sudah sungguh-sungguh melayani. Dan bagi Rasul Paulus, tentu pujian itu bukan datangnya dari manusia. Paulus mengimani bahwa pujian itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Nah, melalui sikap kerendahan hatian itu, Rasul Paulus ingin memberikan contoh kepada jemaat di Korintus. Karena itu sangat penting, sikap rendah hati itu, yaitu untuk berkenan kepada Allah dan diberlakukan di dalam setiap umatnya. Bahkan bagi kita sebagai umat Allah dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan di hadapan juga kepada sesama kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan ini yang diberitakan, kita boleh menyadari juga, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jemaat, semua itu adalah resiko menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi
Tentu dengan situasi dan keadaan apapun, di dalam setiap jemaat itu tetap meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri, meningkatkan kualitas iman agar tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita juga diingatkan melalui firman Tuhan ini agar dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sombong dan juga memegahkan diri selalu, sekalipun banyak yang kita miliki. Tetapi Tuhan semua itu adalah sumber dari segala berkat, Dialah yang memberikan, yang sampai saat ini kita miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian Rasul Paulus juga menekankan kepada jemaat untuk rendah hati melalui kata-kata nasihat. Kenapa? Seringkali kata-kata itu dapat menyinggung perasaan orang lain. Kata-kata itu tidak menjadi berkat. Tetapi kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu dengan segala kerendahan hatinya sebagai hamba Tuhan. Dan ini adalah sikap dan sifat cerdas yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebenarnya untuk menegur orang-orang yang ada di Korintus. Kalau kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 2 ayat 11, menyatakan manusia yang sombong akan direndahkan. Dan kemudian di dalam Matius 23 ayat 12 yang menyatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu marilah dalam setiap pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan dan juga sebagai jemaatnya, marilah kita berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, dan selalu hidup mengandalkan Tuhan untuk supaya tidak mudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam jemaat kita. Kita percaya dengan tuntunan kuasa Allah, dengan kasih Allah itu, maka gerejanya itu selalu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Bekerja juga
Jemaat dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan menyertai kami sampai saat ini, sehingga kami dilayakkan untuk beribadah, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Itu semua karena kasih sayang Tuhan yang selalu memelihara dan menopang setiap langkah kehidupan kami. Kami pun menyadari ketidaksetiaan dan keberdosaan kami, serta kelemahan yang kami miliki. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih selalu mengampuni dan memulihkan kami, sehingga kami terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus. Setiap sikap dan tindakan kami yang tidak berkenan kepadamu, dan kami pun diselamatkan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar kami umat-Mu dan pelayan-Mu selalu berusaha memilih sikap hidup yang rendah hati, dan selalu bersyukur atas semua berkat Tuhan, dan setiap kemampuan yang kami miliki dari Tuhan untuk melayani Tuhan, sehingga kami pun menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, serta selalu diberkati oleh-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan Allah kami, dalam doa ini kami memohon dan menyerahkan dalam doa yang kami pohonkan ini kepadamu, bagi pemerintah negara dan bangsa kami. Kami mohon dalam doa, berkatilah pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, pemerintah yang ada di daerah-daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RT, RW, serta semua pemerintah yang ada, kiranya selalu diberikan hikmat dari Tuhan, kearifan, kebijaksanaan untuk memimpin dan membangun negara dan bangsa ini dengan adil dan dalam tuntunan Tuhan, serta dalam pertolongan Tuhan, agar negara dan bangsa kami selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Secara khusus, kami doakan pergumulan bangsa dan negara kami, serta gereja Tuhan dan semua negara di dunia ini, sampai saat ini berjuang bersama masyarakat untuk berusaha dalam membasmi virus COVID-19 yang menjadi ancaman, meresahkan warga masyarakat yang berdampak kematian. Berkatilah pemerintah kami, TNI dan Polri, serta para medis. Berikanlah hikmat Tuhan dan kesehatan selalu, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik, demi keselamatan kami semua dari dampak virus corona ini. Kami doakan bagi orang-orang yang terkapar sakit karena disebabkan virus corona atau COVID-19.
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa kiranya dunia ini cepat dipulihkan dan dibebaskan dari virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan mendengar rintihan dan permohonan umat yang selalu berdoa dan berusaha agar kami semua hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam doa ini juga kami mendoakan gereja-gereja Tuhan dan semua pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan, dan pelayan-pelayan-Mu tetap dalam penyertaan-Mu dan setia menjadi berkat bagi sesama. Khususnya berkatilah GPIB dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian di dunia ini. Sekalipun situasi dan kondisi sekarang yang dialami dunia ini, yaitu virus COVID-19, gereja-Mu ini tetap setia menjadi saluran berkat firman-Mu, dan dengan ketulusan hati melayani dan bersaksi melalui berkat Tuhan yang diberikan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan agar meringankan beban mereka. Dan berkatilah mereka yang tulus hati dan peduli untuk membantu ekonomi orang-orang yang sekarang karena dampak virus COVID-19. Kiranya selalu diberikan kesehatan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkatilah fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan BP Mupel dalam membangun pelayanan persekutuan dan kesaksian, dan terus menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian bagi GPIB dan dunia ini. Ya Tuhan Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu bersama semua pelayan-Mu di GPIB Jemaat Marturia Lojanan, kiranya selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk melaksanakan pelayanan kesaksian dan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berikan selalu kesehatan, berkat rohani dan jasmani. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Berkatilah para presbiter, PHMJ, keenam unsur Pelkat, semua panitia yang ada, serta unit-unit misioner lainnya yang bersama-sama melayani Tuhan, agar tetap dalam kebersamaan untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan sukacita. Demikian juga kami doakan bagi jemaat yang sakit, bagi mereka yang ada di rumah mereka masing-masing dan yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dan bagi jemaat yang berhari ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka dan dalam keadaan sehat selalu, serta mengucap syukur atas ketambahan usia yang diberikan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, bagi umat-Mu yang telah membantu pelayanan melalui berkat yang diberikan untuk kegiatan pelayanan di jemaat, kiranya berkat Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkatilah jemaat-jemaat yang beribadah minggu ini, yang melaksanakan di rumah mereka masing-masing. Kiranya kuasa Roh Kudus menerangi, membimbing, dan menyertai umat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam kuasa-Mu, dan percaya Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup mengabulkan dan menyempurnakan doa yang kami sampaikan ini kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalas ganti. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Warta Jemaat Ibadah Minggu pada tanggal 10 Mei 2020. Pertama-tama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Tuhan memberkati. Kedua, majelis dan jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan dari tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, persembahan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantarkan ke kantor gereja
pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 9.00 sampai jam 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor HP atau WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Yang keempat, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian, dapat merekam video sendiri dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi nomor di bawah ini. Kelima, untuk warta keuangan dapat dibaca di dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini, Majelis Jemaat GBIB Marturia Lojanan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sekarang pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.